Uh, Berjumpa lagi bersama saya Andrew. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan mewawancarain Ibu Badi Kenita Putri Sitepu. Beliau ini adalah anggota DPD dari daerah pemilihan Sumatera Utara. Oke, Bu Nita, sebenarnya ini bagaimana sih Anda menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Sumatera Utara? Baik, ini untuk Widuri ya. Halo Widuri. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk Widuri ke depan sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dimana akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga ketika lulus dari Widuri ke depan bisa langsung ter-apply atau implementasi ilmunya di masyarakat. Saya Dr. Badi Kenita, bahwa dalam dunia pendidikan gelar sarjanaan itu sangat penting ya. Saya doktor ilmu ekonomi, dan bagaimana kemudian komunikasi para senator dengan konstituennya dan juga itu dipakai dalam medsos itu sangat penting karena di zaman yang sekarang ini you can reach the world in one hand gitu ya kan. Jadi dunia ada di dalam genggaman katanya, itu juga Pak Jokowi kemarin. Bahwa di situ ada media sosial Facebook, Instagram, kemudian komunikasinya misal WA atau apa, itu sangat penting dilakukan. Jadi nggak bisa juga kalau para wakil rakyat sekarang mengatakan, waduh saya gaptek, nah itu kan repot ya. Apalagi dengan sekarang jaringan internet itu sudah sangat terbuka di mana-mana. Kira-kira mengarahkan pertanyaannya tadi kemana? Siapa tadi namanya? Andrew. Ya, sebenarnya ini bagaimana sih Anda menyerap aspirasi? Apakah bagaimana Ibu atau Anda? Bagaimana Ibu menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Sumatera Utara? Oke, DPD ini harus bisa dibedakan dari DPR ya. DPD itu murni perwakilan dari provinsi. Kalau DPR itu perwakilan yang dipilih di provinsi, tapi dia akan menyuarakan lebih dulu suara partai. Nah, kalau DPD tidak punya partai. Peserta pemilu itu adalah DPD dan partai politik. Jadi sebagai DPD itu sangat dekat hubungannya dengan rakyat pemilihnya. Karena dia tidak punya ketua partai, dia tidak punya pimpinan partai. Yang harus diperhatikan itu adalah konstituen dan hanya perlu concern terhadap konstituen dan takut pada Tuhan. Itu yang penting. Bagaimana ini bisa dimanfaatkan? Ketika kalau DPD atau senator itu mewakili satu provinsi. Nah, kalau DPR itu bisa aja satu provinsi 3 dapil seperti Sumatera Utara, sehingga dia hanya perlu hadir di 10 kabupaten kota. Tapi kalau kita DPD, saya nih, kita langsung aja menuju ke saya, ada 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Jadi seluruh kabupaten kota itu harus hadir. Nah, kalau hadir secara fisik, monthly, weekly, itu pasti sangat repot. Jadi kita butuhkan media sosial, media komunikasi yang tepat untuk bisa langsung hadir di tengah-tengah para konstituen. Kebetulan saya sekarang ini di Komite 1. Komite 1 itu tentang kelembagaan, institusi, pertahanan, keamanan, dan juga pelaksanaan pilkada atau pemilu. Dan di situ juga ada tentang desa. Nah, aspirasi dari masyarakat itu akan ketahui ketika mungkin kita bisa hadir di masyarakat, bisa bertemu langsung, atau juga mengadakan komunikasi baik itu melalui media sosial, di Facebook, di Instagram, media lainnya banyak sekali ya, mungkin juga di Twitter. Walaupun Twitter itu kan sekarang sudah agak berkurang dengan adanya Instagram. Nah, kita harus punya satu website, kemudian kita juga punya kita buka mungkin laman kita di Facebook gitu ya. Nah, masyarakat yang sekarang mungkin tidak semua masyarakat, ya, apalagi kalau mereka di petani pedesaan, tidak semua juga ikut di media sosial. Jadi perlu juga itu media elektronik atau media cetak gitu ya, mungkin mereka baca, atau radio. Nah, ini bagaimana apa yang dilakukan oleh para senator, apa menjadi program kerjanya, dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tidak juga
bahwa dengan adanya senator seolah-olah menjadi Tuhan, semuanya bisa dia lakukan, semua bisa diajukan. Nah, di DPD itu ada 4 komite, komite 1, 2, 3, dan 4. Nah, komite 1 itu yang tadi berhubungan dengan pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, apa yang menjadi program-program misal APBD, ya kan, kemudian apa yang APBN, apa yang APBD provinsi. Nah, itu yang harus disampaikan kepada masyarakat, bahwa di senator ini menjadi komunikasi, saluran komunikasi antara masyarakat terhadap pemerintahan provinsi dan juga kabupaten kota, sehingga juga dia bukan pelaksana dari anggaran, ya, itu menjadi mediasi atau yang menghubungkan komunikasi, begitu dia. Saya mau nanya, kalau misalnya Bu Nita, program yang sekarang Ibu Nita jalankan apa? Yang sedang dijalankan? Saya ini banyak juga kan kegiatannya di daerah itu terhadap kegiatan pemuda, ya, terutama dalam pemberantasan narkoba, ya, dan HIV/AIDS. Kemudian juga melakukan pelatihan kepemimpinan dan bela negara. Itu saya memang lakukan itu kepada anak-anak muda karena pada saat ini terjadinya degradasi moral, bahkan juga rasa kebersamaan budaya itu sangat kental di anak-anak muda. Saya akan fokus di Sumatera Utara karena itu menjadi daerah pemilihan saya, sehingga pelatihan-pelatihan ini saya lakukan hampir di tiap kabupaten kota. Kemudian juga ada tentang inklusi keuangan, keterlibatan masyarakat dalam keuangan. Artinya mereka punya rekening, mereka tahu membuat neraca laba rugi, sehingga mereka bisa juga melakukan komunikasi terinklusi atau terlibat, sehingga mereka bisa mendapatkan KUR dari bank. Gitu. Berarti Anda juga menggunakan sosial media. Ya, berarti ibu juga menggunakan sosmed dalam berkomunikasi. Ya, itu yang tadi saya sampaikan kan. Apa sosial media yang Andrew tahu? Instagram, terus Twitter, Facebook, terus LinkedIn. Line. Ya, Line, LinkedIn sama WhatsApp. LinkedIn. Yang LinkedIn juga pakai. Ya. Terus Terus bagaimana ibu itu mensosialisasikan kebijakan ke Pemda kan setelah adanya ada aspirasi itu pasti kan dirapatin dulu kan, ada RDP, ada ini. Lalu setelah RDP itu, setelah paripurna diketok palu di DPR itu, bagaimana mensosialisasikan ke konstituen Anda di Sumatera Utara? Baik, mungkin Andrew kamu kan sebenarnya tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam proses itu, ya kan. DPD itu adalah membuat rancangan undang-undang. Ya, misal rancangan undang-undang yang kita sudah bahas di tahun lalu itu daya saing daerah, gitu ya. Daya saing daerah itu pertama akan diambil dulu apa yang menjadi isu terkini di global di dunia, ya. Nah, indeks daya saing nasional kita sangat rendah terhadap beberapa negara lain. Indeks daya saing daerah Sumatera Utara misal di antara urutan 18 ke 22 berdasarkan berbagai term and condition, gitu ya. Ada berdasarkan tingkat efisiensi kelembagaan, ada tentang gampangnya berinvestasi. Nah, itu ada beberapa indeks daya saing. Nah, di sini ketika kita highlight ke Sumatera Utara, misal compare misal Bengkulu menjadi daerah terendah, NTT. Nah, ini kita membuat dalam suatu topik, kita memperlakukan dulu misalkan kamu bilang tadi sebelum RDP kita melakukan misalkan seminar atau namanya istilahnya itu sekarang apa? Sebelum sosialisasi. Nah, baru kita susun kerangka yang akan kita ajukan untuk RUU ini, rancangan undang-undang. Dalam proses ini kita akan memanggil berbagai pihak untuk melakukan selain seminar tuh FGD. Nah, gitu ya, FGD.
fokus group discussion. Apa sebenarnya yang terjadi dengan daya saing daerah gitu ya? Daerah ini kenapa tidak berdaya saing? Di sini mungkin harga aqua lebih mahal, harga telur lebih mahal gitu ya. Kemudian sehingga kalau di sini biaya hidup tinggi, biaya investasi jadi tinggi. Oh, atau tenaga kerja yang sini lebih mahal. Nah, kita panggil semua pihak yang terkait, dari kementerian, dari pelaku usaha, dari pembuat kebijakan, dari masyarakat pengguna gitu. Baru kita melakukan FGD, itu serapat, lalu tim ahli akan membuat draft dari RUU. Draft RUU ini kita akan buat konsinyering. Kemudian lalu kita melakukan juga rapat dengar pendapat. RUU ini akan dibawa dari DPD ke DPR. Nah, begitu prosesnya. Jadi beda dengan DPR nanti kalau wawancaranya. Nah, RUU ini disiapkan oleh masing-masing komite, kemudian akan dirapatkan ke PPUU, Panitia Perancang Undang-Undang. Nah, kalau dilihat bahwa RUU ini udah ada di sebelumnya, baru kita akan masukkan itu ke DPR, masuklah Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Di situ baru ada rapat dengar pendapat, rapat ini. Setelah RUU ini dibahas ini, karena setiap RUU itu akan berkaitan dengan biaya. Apakah biaya ini bisa ditanggung dalam anggaran tahun ini? Nah, kalau itu sudah dilakukan, RUU ini diketok terus menjadi undang-undang. Nah, ini yang akan diimplementasi, disosialisasikan. Misal tadi kalau daya saing daerah, nah, atau akan lebih bagus kalau itu dilakukan seminar atau FGD. Jadi jelas orangnya, siapa yang memberi masukan, apa masukannya, apa tujuannya, nah clear. Tapi kalau sudah menjadi undang-undang, dimulailah itu disosialisasi. Ketika ada yang mungkin perlu penegasan, akan keluarlah PP. Nah, begitu urutannya. Ini yang di dalam komunikasi politik tadi kepada para konstituen, boleh, misal saya sebagai anggota komite 1, ya kan, melakukan persiapan ini boleh, tetapi jangan salah, karena ada juga ketika salah mengupload, misal di media sosial, ini jangan lebih banyak selfie-nya misal gitu ya kan. Nah, tadi itu juga misalkan sebelum menjadi RUU perlu dilakukan studi referensi. Studi referensi ini bisa keluar negeri. Jadi jangan ada anggapan, wah ini anggota dewan kerjanya jalan-jalan terus keluar negeri. Sebenarnya tidak. Itu yang perlu dikomunikasikan. Misal sedang ada kunjungan ke luar negeri, bukan kunjungan, namanya studi referensi. Misal dalam daya saing daerah, kemana studi referensi? Pasti daya saing itu kemana? Jepang, Korea, Amerika. Ini kalau ada studi referensi daya saing daerah ke Afrika, ya aneh gitu kan. Nah, kalau ini perlu disampaikan di media sosial. Kenapa? Kita harus membandingkan daya saing daerah itu terhadap daerah yang sudah maju. Nah, ini disampaikan di media sosial. Upload di Instagram, studi referensi ini. Apa hasilnya? Bahwa misalkan di negara California, di ini, nah, itu di Amerika. Apa hasilnya di Moskow? Di Saint Petersburg itu menjadi ibu kota kebudayaan negara Rusia. Ada yang tahu kan? Jadi Rusia itu Moskow, capital city-nya, tapi ibu kota budayanya Saint Petersburg. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Oke, lanjut. Tadi kan Bu Nita punya programnya tuh. Kalau masalah kendalanya itu di mana tuh kalau menurut? Dalam pelaksanaan yang tadi sudah pasti begini. Apalagi sekarang. Kalau kita itu tadi misal mau buat pelatihan, nah itu perlu dibuat di media sosial. Akan ada pelatihan kepemimpinan nasional pemuda dalam globalisasi gitu. Nah, ini harus diedit, di set up itu yang menarik bagi anak muda. Karena bahasa datang juga gini, ya udahlah datang aja. Kemudian juga topik yang menjadi bahasan di situ juga harus yang memang terkini gitu. Jangan misal bicaranya pada zaman ini, nah, udah ini, apa sih peran pemuda sekarang di dalam pembangunan ini gitu, ya kan? Apapun jurusannya, tidak berarti jurusan agama itu tidak bisa berperan, tidak. Nah, mungkin di
Widuri yang jurusan komunikasi jadi lebih kesannya wah harus lebih ini, karena itu bagaimana hubungan antara pelaku kebijakan dengan yang akan melakukan kebijakan misal gitu kan, atau yang pemberi kebijakan. Di situ yang harus itu, kalau hal-hal itu akan ada di media sosial, di Facebook, bahkan juga ke radio-radio, itu sangat penting disampaikan. Baik, sudah Bu. Oke. Baik. Baik pemirsa, terima kasih kepada Bu Dokter Badi Kenita Putri Sitepu. Bu, makasih ya Bu. Ya, terima kasih. Makasih Widuri. juga kawan-kawan kru. Terima kasih, sekian teman-teman wawancara dari kami. Salam.